Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda. Salam jumpa kembali dalam acara renungan Youth for Christ. Bersama saya Pendeta Niko Agusta dari Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Jumat 10 Oktober 2025 dituliskan oleh Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanhudi Jakarta dengan judul Disiplin Rohani yang didasarkan pada surat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau adalah sumber segala hikmat, sumber segala kebenaran, sumber segala yang baik. Oleh karena itu, pada saat ini, kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu, memohon tuntunan-Mu, berkat, hikmat, serta pengertian daripada-Mu, supaya firman-Mu yang akan kami baca, dengar, serta renungkan, boleh sungguh-sungguh kami pahami, boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hidup kami, dan pada akhirnya hidup kami menghasilkan buah-buah iman yang nyata. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Youth, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sahabat muda, seorang olahragawan sejati selalu mempersiapkan diri dengan disiplin dan ketekunan untuk meraih kemenangan. Banyak atlet yang datang lebih awal untuk melakukan persiapan di lokasi pertandingan dan mempelajari berbagai aturan yang perlu ditaati. Singkatnya, kerja keras dan dedikasi tanpa gangguan dari hal-hal yang tidak perlu merupakan bagian dari proses panjang yang harus ditempuh. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7, Rasul Paulus memberikan nasihat penting kepada Timotius, seorang pemuda yang sedang menjalani pelayanan penuh tantangan. Ia mengingatkan Timotius untuk diproses dalam kasih karunia Tuhan, berjuang dengan tekun, dan mempertahankan fokus pada tujuan yang lebih besar. Paulus menggunakan 3 hal untuk menggambarkan perjalanan iman, yaitu seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Secara khusus dalam dunia olahraga, kemenangan tidak datang dengan mudah. Kemenangan membutuhkan latihan, disiplin, dan pengorbanan. Tidak ada kemenangan yang datang begitu saja tanpa usaha keras. Seorang olahragawan harus menjaga pola makan, rutinitas latihan, serta memiliki mental yang kuat untuk mengatasi tantangan yang datang. Disiplin ini bukan hanya tentang persiapan fisik, tetapi juga mental dan emosional, agar tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Sama seperti olahragawan yang berlatih setiap hari untuk menjadi lebih baik, kita juga perlu melatih diri dalam hal-hal rohani secara konsisten.
Tidak ada yang instan dalam kehidupan rohani. Youth, kita diundang untuk berjuang dalam iman dengan cara yang benar, yaitu menaati peraturan Tuhan, berdisiplin dalam kehidupan rohani, dan terus bertahan meskipun tantangan datang. Disiplin ini bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga bentuk komitmen kita untuk bertumbuh dalam iman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberikan kepada kami teladan Timotius, seorang muda yang Engkau pakai untuk melayani-Mu penuh waktu. Biarlah kami anak-anak Tuhan yang hidup di masa kini, kami boleh belajar dari keteladanan Timotius. Kami mau melatih kami berdisiplin dalam hal-hal rohani, karena sejatinya iman adalah sesuatu yang harus kami terus perjuangkan dan kami pertahankan sampai kelak Tuhan memanggil kami pulang. Karena itu, ketika kelak Tuhan menjumpai kami, kami rindu supaya kami tetap setia, supaya kami tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami tetap kuat di tengah segala godaan-godaan dunia yang ada. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tuntunan Roh Kudus, ke dalam berkat pertolongan dari Allah Tritunggal, supaya kami kuat sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.